Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat, salam patunggilan. Kiranya Tuhan bersama dengan kita semua. Marilah bersama-sama kita sebagai warga jemaat, terkhusus yang ada di kelompok Karanganyar, kelompok Tasik Madu, kelompok Panggul, dan juga Kopandan Tenorjo, kita dipersiapkan dalam ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus daring atau online dalam rangka ekumene pada bulan Oktober. Dan marilah bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama kita akan menyiapkan pujian kita, Kidung Jemaat 249. Kita pujikan nanti bait 1 dan bait yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah imam, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Kita masuk dalam panggilan ibadah yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus ekumene yang kami lakukan pada malam hari ini, kiranya awal sampai nanti berakhirnya kami landaskan dalam pengakuan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku dan jemaat yang terkasih, bacaan khotbah hari ini dalam ibadah keluarga dan juga persiapan perjamuan kudus ekumene akan kami bacakan dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-29. Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengamalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang,
supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian bacaan renungan khotbah hari ini. Kita berbahagia sebab membaca, mendengar, dan akan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semua sebagai warga jemaat, terkhusus yang ada di Karanganyar, Panggul, Tasikmadu, dan juga Benerjo, dipersiapkan melalui online atau daring, kecuali untuk Pepandan Kampak yang dilayani melalui link Zoom atau webinar. Saudaraku yang terkasih, judul khotbah singkat dalam persiapan Perjamuan Kudus Ekumene hari ini berjudul Buanglah Perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup itu seperti pelangi, berwarna. Ada banyak perbedaan warna yang ada dalam hidup ini. Tetapi dalam kenyataan juga tidak semua orang itu menyukai perbedaan. Sebab ada yang menyukai semua warnanya sama, bukan berwarna-warna. Tapi yang pasti Bapak Ibu, berbeda itu indah. Sebab dengan berbeda-beda itu makin nampak keindahan hidup itu sendiri. Sama dalam bacaan Galatia pasal yang ketiga, terkhusus pada yang ke-28, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya perbedaan, baik yang berasal dari kalangan Yahudi ataupun Yunani, baik laki-laki atau perempuan, baik orang merdeka, tawanan atau budak, baik pemilih hamba atau hamba itu sendiri. Segala perbedaan itu mencair di dalam Kristus Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan ini mencoba untuk memberikan pemahaman baru kepada jemaat Galati pada waktu itu, bahwa marilah kita semua membuang perbedaan suku, warna kulit, perbedaan bangsa, sosial, dan juga gender. Sebab ketika seseorang itu menjadi Kristen dan jadi milik Kristus, maka sejak itulah tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Segala perbedaan harus dibuang jauh-jauh. Kita sekarang memiliki status yang baru, yaitu sebagai anaknya, bukan lagi sebagai hambanya, sebagai yang disatukan di dalam Kristus Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
hari ini juga kita sedang dipersiapkan dalam rangka persiapan perjamuan kudus ekumene. Tentunya kita sebagai warga jemaat dan juga gereja punya atau memiliki berbagai warna harapan yang bermacam-macam di antara kita ini. Terkhusus saat kita ini tinggal bersama dengan berbagai macam denominasi gereja dan juga warna agama keyakinan yang ada di sekitar kita ini. Oleh karena itu, saat kita ini tinggal bersama dalam warna yang berbeda dan itu, marilah kita juga menanggalkan segala perbedaan kita. Kita semua hidup dalam naungan kasih Allah. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Demikian pula kita sebagai warga Gereja Kristen Jawetan tentunya masih ingat dengan sesantinya, yaitu Patunggilan Kang Nyawiji, yaitu gereja yang tak terpecah-pecah, yang tetap menjadi satu, rengkuh rinengkuh, saling terikat dan terkait, baik kita unsur jemaat, unsur daerah, dan unsur majelis agung, semua menjadi satu kesatuan. Demikian pula kita selaku GKJW Jemaat Trenggalek, kita pun disatukan dalam perbedaan wilayah atau teritorial, baik kita yang ada di Induk Trenggalek, RRW Efrata, RRW Immanuel, Pepantang Kampak, Pepantang Kendarajo, kelompok Karanganyar, Panggul, Tasikmadu, dan juga kelompok Marenco, Sukorejo. Semua telah menjadi satu dalam satu kesatuan, yaitu GKJW Jemaat Trenggalek. Inilah rumah tinggal bersama kita, rumah yang mengayomi, yang merengkuh seluruh warga jemaat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu marilah di bulan ekumene ini kita semua kembali lagi diingatkan bahwa kita punya harapan, punya motivasi, punya mimpi yang sama, yaitu gereja yang menjadi satu, gereja yang menjadi tempat tinggal bersama dengan semua orang, gereja yang terbuka tanpa diskriminasi. Amin. Marilah bersama-sama kita akan mengambil saat teduh, dan bersama-sama kita juga akan menyiapkan pujian Kidung Jemaat 252, baik yang pertama dan yang kedua, sebagai pujian yang akan menghantar kita masuk dalam saat teduh. Kidung Jemaat 252 kita pujikan nanti bait 1 dan bait yang kedua, batu penjuru gereja dan seterusnya. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa
perjamuannya, esa harapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita akan menerima persiapan perjamuan kudus ekumene. Dan sebelum jemaat menerima persiapan itu, baiklah saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang arti, pengertian, dan tujuan kita nanti mengikuti perjamuan kudus ekumene. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kesempatan pada malam hari ini kembali kami mengingatkan bahwa perjamuan kudus yang diperbolehkan adalah untuk seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sudah sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus atau pamerti. Gereja kita di GKJW ini memaknai perjamuan kudus adalah sebagai tanda kudus atau tanda suci yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup kudus, taat, dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu ia harus hidup berdamai dan mengasihi sesamanya atau saudaranya. Saudara-saudara yang terkasih, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuannya. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi. Lepas pribadi, sejenak kita menyadari bahwa diri kita ternyata adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan dalam hidup sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi, lepas pribadi, menyadari bahwa kita ternyata masih belum mampu untuk mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan segenap akal budi. Seringkali kita masih menyimpan dendam amarah, kebencian, kekecewaan, sakit hati, bahkan perselisihan, pertengkaran dengan sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Dan saat ini mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita ini yang ikut perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita datang dalam pengakuan dosa, kita mohon pengampunan, mari kita berdoa. Yesus Tuhan yang adalah
Allah yang pengasih dan penyayang. Kami datang dalam pengakuan salah dan dosa kami dalam persiapan perjamuan kudus ekumeni. Terimalah segala pengakuan dosa dan salah kami, tebuslah kami ya Bapa, dalam darah-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah yang senantiasa menghapus segala dosa dan salah kami. Amin. Bagi siapapun yang datang kepada Allah dengan hati yang jujur dan tulus, mengakui segala dosa dan salahnya, dan tidak lagi untuk mengulangi dosa dan salahnya, Allah akan memberikan pengampunan dan anugerah-Nya, seperti yang tertulis dalam Roma 4:7 sampai yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Berbagailah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Dengan dasar anugerah dari firman Tuhan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri, dan kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Dalam kita bersama-sama diundang untuk ikut perjamuan kudus. Bapak, Ibu, silakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memantapkan kembali saudara semua untuk duduk semeja dengan Tuhan dalam meja perjamuan kudusnya, maka kami akan bertanya demikian. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumeni yang akan dilaksanakan pada hari Minggu? Dan bagaimanakah jawab saudara-saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut perjamuan kudus ekumeni, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan pujian kita 288. Kita pujikan hanya bait yang pertama saja, yang juga sekaligus sebagai pujian persembahan. Mari puji Raja Sorga. Hidup jemaat 288, bait yang pertama yang demikian. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Marilah bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita datang dalam doa kita. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu saat kami akan mengakhiri ibadah keluarga dan juga persiapan perjamuan kudus ekumeni pada kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan bersama di awal ibadah kami hari ini.
Kiranya Bapa yang memberkatinya sebagai berkat kecukupan untuk jemaat kami. Kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat dan juga penuntut dan diaken yang beberapa hari ini sedang dipersiapkan dalam persiapan perjamuan kudus ekumeni. Persiapkan mereka semua ya Bapa, supaya besok minggu kami semua dengan syukur dan sukacita menjawab undangan Tuhan duduk semeja dalam meja perjamuan. Kami akan makan roti dan minum anggur dalam sukacita di dalam Kristus. Dan kami juga makin menghayati tugas panggilan kami sebagai gereja yang menjadi satu, yang senantiasa rengkuh dinengkuh, saling terkait dan juga saling terikat menjadi satu di antara kami sebagai GKJW Jemaat Trenggalek. Kami juga berdoa buat Satgas COVID-19, tenaga kesehatan, para relawan, dan juga pemerintah daerah kami, Kota Trenggalek, yang selama ini sudah berusaha dan berjuang dengan keras untuk membatasi, untuk membantu membatasi penyebaran COVID-19. Berkatilah pekerjaannya, berkatilah kerja kerasnya, berkatilah kesehatannya. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka dan juga keluarganya. Kami berdoa untuk kota yang kami cintai ini, Kota Trenggalek, yang kiranya makin hari makin menuju zona hijau, di mana kami semua nanti akan kembali lagi melakukan kegiatan kami seperti sedia kala, dan bebaslah kota kami ini dari COVID-19. Kami juga berdoa buat majelis jemaat, buat majelis daerah, dan majelis agung. Saat kami semua sekarang ini di bulan ekumene melaksanakan pelaksanaan perjamuan kudus, kiranya semua ini mendorong kami semua nantiasa mewujudkan patunggilan Kang Nyawiji, bukan sekedar sesanti, tapi juga menjadi praktek kehidupan kami sehari-hari. Hidup yang berbagi, hidup yang peduli dengan sesama kami. Kami juga berdoa buat anak kami yang sekarang mulai menjalani sekolah tatap muka. Berkatilah mereka ya Bapa, nantiasa mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar itu dengan baik, dan Tuhan menolongnya menjadi anak Tuhan yang berprestasi. Kami juga tentunya sebagai orang tua yang juga masih menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong kami dan berkatilah kami semua. Akhirnya kami akhiri doa syafaat ini yang kami tutup dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama-sama kita siapkan kembali pujian kita dari Kidung Jemaat 334. Kita pujikan nanti bait 1 dan 2
ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat 334 kita pujikan nanti bait 1 dan bait yang kedua. Kami ulangi lagi. Marilah bersama-sama kita buka 344 bait 1 dan 2, ingat akan nama Yesus dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita tutup dalam berkat Tuhan yang demikian dari hamba-Nya. Allah menyertai dan memberkatimu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus yang senantiasa akan menjagamu siang dan malam dalam berkat rahmat yang tak berkesudahan. Roh Kudus memberikan saudara perlindungan yang kekal sampai dengan Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Tentrem raharjo, tentrem raharjo, sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo, sing Gusti kita tumrap mring kita. Kita masuk dalam sateduh sesaat. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi ibadah keluarga dan juga persiapan perjamuan kudus untuk kelompok Karanganyar, Pepantang Kendalrejo, kelompok Panggul, kelompok Tasik Madu. Sedangkan untuk Pepantang Kampak akan dilayani lewat lingsung atau webinar secara langsung. Demikian Bapak, Ibu, dan selamat untuk menerima undangan Tuhan besok Minggu untuk dilayani perjamuan kudus ekumene. Tuhan kiranya menolong kita semua. Salam sehat dan salam Pakumbila. Nuwun.